Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sumiati, saya dari kelas 6A Yaut Mataram. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS perlindungan dan pemberdayaan hak anak. Soal yang pertama adalah siapakah yang dimaksud dengan anak? Nah, anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut. Pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 sampai 18 tahun. Sedangkan syarat menurut hukum mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Soal yang kedua adalah menurut Anda apakah pernikahan seorang anak menjadi tanggung jawab orang tua? Jelaskan jawaban Anda. Nah, kita ketahui batasan kewajiban orang tua terhadap anak selain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin ataupun dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya telah terputus. Nah, dalam ketentuan pasal tersebut batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua menjadi lebih jelas, yaitu sampai anak sudah kawin ataupun dapat berdiri sendiri. Adapun maksud dari dapat berdiri sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut hemat kami, maksud dari frasa dapat berdiri sendiri tersebut berarti anak sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung kepada orang tua. Dengan demikian, karena anak tersebut sudah melebihi usia 18 tahun dan sudah menikah, maka anak tersebut tidak termasuk sebagai kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974. Namun apabila anak tersebut ternyata masih belum mampu untuk berdiri sendiri, tidak ada salahnya orang tua tetap membantu anak tersebut. Soal yang ketiga adalah salah satu hak anak, hak mendapatkan rekreasi. Jika Anda adalah seorang guru, seorang ibu yang bekerja dan memiliki seorang bayi balita yang berusia 2 tahun, bagaimana cara Anda agar rekreasi tersebut tetap diperoleh oleh anak? Nah, menurut saya bagaimana orang tua atau seorang ibu dapat memenuhi kebutuhan rekreasi anak, yaitu dengan mengatur waktunya. Nah, tidak selamanya orang tua yang bekerja tidak memiliki waktu luang untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kita sebagai seorang ibu adalah madrasatul ula bagi seorang anak. Nah, di sini kita harus memenuhi kebutuhan anak. Kita adalah sebagai guru pertama bagi anak. Maka kita harus menunjukkan bagaimana sikap kita terhadap anak, bagaimana perilaku kita terhadap anak, bagaimana upaya kita untuk memberikan pemenuhan yang signifikan terhadap anak. Nah, dengan mengatur waktu kita, misalnya pada saat waktu libur, dengan itulah kita bisa mengajak anak memberikan perhatian lebih kepada anak dengan mengajaknya berekreasi. Karena tidak selamanya orang tua saja yang membutuhkan rekreasi, tapi anak itu pun sangat membutuhkan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasannya, untuk memberikan kesenangan terhadap anak. Kita bisa mengajak anak berpergian ke kebun binatang, pantai, dan lain sebagainya.
Nah, soal yang keempat adalah jika Anda adalah seorang pendidik, kemudian salah seorang siswa Anda mendapatkan perilaku bullying oleh temannya di sekolah, bagaimana sikap Anda? Nah, sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pendidik yang pertama, tanggapi kejadian itu dengan serius. Hargai dan berterima kasihlah kepada siswa tersebut karena telah melaporkan masalah itu terhadap Anda, dan yakinkan dia bahwa itu bukanlah salahnya. Tunjukkan empati, bantu anak yang dibully untuk membela dirinya sendiri, bahwa dia bisa mengatakan tidak suka jika dikerjai oleh temannya. Tanyakan kepada anak tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat dia merasa aman. Bicaralah dengan setiap anak yang dibully. Dalam situasi ini secara terpisah, hindari menyalahkan, mengkritik ataupun meneriaki anak di depan wajahnya. Dorong dan hargai nilai kejujuran. Pertimbangkan peran atau pengaruh kelompok sebaya bullying terkadang dilakukan oleh kelompok itu sendiri. Jika bullying dilakukan oleh seorang anak dengan bantuan ataupun dukungan dari orang lain, mereka semua juga harus menanggung jawab atau bertanggung jawab atas hal itu, dan meminta anak tersebut untuk meminta maaf terhadap anak yang telah dibully mereka. Ambillah tindakan kepada perilaku bullying, beritahu si anak orang tua dan kelas mengenai perkembangan kasusnya tetapi menghormati semua pihak. Tindaklanjuti secara teratur dengan anak tersebut mengenai kemajuan yang dibuat mengenai masalah ini sesudahnya. Jika perlu, carilah bantuan. Jika kita sebagai seorang guru sudah tidak mampu lagi, maka kita bisa mencari bantuan kepada orang lain ataupun psikologis yang mampu mengatasi anak tersebutnya. Terus yang kelima adalah apa harapan Anda untuk anak Indonesia? Harapan saya untuk anak Indonesia ke depannya adalah anak memiliki pribadi yang lebih baik ataupun yang baik, karena anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk, maka bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Oke, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.